warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tristona, NIM 2105343, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada video kali ini dengan mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Zul Afdal, SPD MPD. Sesuai arahan pada pertemuan kali ini, saya membuat video project yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap kenaikan harga mie instan di pasar rakyat. Indikator materi yang pertama adalah studi kasus, yang kedua analisis kasus, dan yang ketiga adalah problem solving. Baik, saya akan menjelaskan yaitu studi kasus. Studi kasus di sini yaitu harga mie instan tengah menjadi sorotan saat ini, di mana dikabarkan akan melonjak hingga 3 kali lipat. Kabar ini juga disampaikan oleh Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo terkait info terkait harga gandum dunia yang meningkat. Akibat dari kenaikan harga gandum, maka diprediksi harga mie instan juga akan naik. Harga mie instan sekarang dibanderol sebesar 3.500 per bungkus di pasaran ataupun di toko-toko terdekat. Indonesia yang masih tergantung pada impor gandum dari negeri lain yang hasil panennya berkurang juga menjadi faktor kenaikan harga mie instan ini. Yang kedua adalah analisis kasus. Analisis kasus di sini yang pertama adalah perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu tonggak kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Salah satu menunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yaitu tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Yang kedua adalah kenaikan harga suatu barang. Kenaikan harga suatu barang merupakan suatu proses meningkatnya harga suatu barang secara umum. Kenaikan harga suatu barang dapat terkait dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Di antaranya konsumsi masyarakat yang meningkat di pasaran. Biasanya produk yang meningkat serta distribusi yang tidak lancar yang memicu adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya itu setiap pelaku usaha yang berdagang pasti menginginkan keuntungan dari barang dagangnya dengan menentukan harga jual yang telah ditentukan. Seiring dengan tujuan tersebut, pelaku usaha dalam mengambil keuntungan, terkadang ada yang mengambil keuntungan lebih sedikit dari modal, ada yang setengahnya, dan ada pula yang 2 kali lipat dari modalnya tersebut. Pada dasarnya, setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangnya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Pedagang boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat karena substansinya. Yang pertama, tijara, sebuah kegiatan mengolah, menukarkan sejumlah uang dengan suatu barang melalui cara-cara telah ditentukan dengan disertai niat berdagang di antara jual beli. Harus dilakukan atas dasar saling rela atau ridho dan terhindar dari unsur paksaan. Yang kedua, menjual tanpa adanya kecurangan dan kebohongan seperti penipuan harga atau barang. Dalam artinya, dalam berdagang dilarang adanya bias seperti menyembunyikan cacatnya barang
Kias dapat meraup keuntungan yang besar dengan cara melanggar syariat Islam. Selanjutnya itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku. Dalam ekonomi, Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah problem solving. Problem solving di sini yang pertama adalah dalam pandangan ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam penentuan harga ini berlangsung alami. Dia tergantung dengan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik, penawaran tetap, maka harga akan naik. Namun, bila permintaan turun, penawaran tetap, harga juga akan ikut turun. Yang kedua, ini sejalan dengan pendapat ekonomi Muslim, yaitu Ibnu Taimiyah. Dia pernah mengatakan, mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output maupun input, faktor-faktor produksi. Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tersebut. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Anas. Suatu ketika Anas berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku, di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku, karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Selanjutnya itu, karena Islam melarang adanya intervensi harga. Makanya, menurut Ibnu Taimiyah, jika ingin menstabilkan harga di pasar, pemerintah harus memasok barang atau mengurangi pasokan barang ke pasar. Selain itu, juga pemerintah harus menjamin bahwa transaksi perdagangan di pasar harus bebas dari spekulasi, kecurangan, dan kebohongan terhadap produk. Masyarakat juga dapat meminta pemerintah untuk mengubah pedagang yang menginginkan keuntungan banyak, melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga barang, dan melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa pemerintah wajib menentukan harga barang di pasaran untuk menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang demi menjaga kemaslahatan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga